itu bukan mak lu yang meninggal, itu bukan bapak lu. Lah kok gitu, saya bilang itu bapak gue sama mak gue li gitu. Emak lu itu empok gue. Karena ibu saya tuh, saya dianggap tuh gimana sih, dibilang anak tiri anak kandung, dibilang anak buangan anak dia sendiri. Kita tolong anak gue di rumah sakit koma, mau masuk ruang care, gue harus punya duit, gue bilang. Udah ngomong sama mak, katanya kalau mak bilang ngasih gue kasih. Saat ini, detik ini, saat ini, bagi saya, ibu saya meninggal, abang saya meninggal, saya nggak punya keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel HG. Malam ini saya sudah kedatangan narasumber yang mau bercerita tentang pengalaman hidupnya. Kita sapa dulu narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Nah, Aki ini udah pernah cerita tampil di channel HG, Ki. Betul. Berarti ini yang ketiga nih, Ki ya. Betul. Nah, Aki ini punya cerita pengalaman hidup. Bisa nggak Ki diceritain kisi-kisinya sedikit, Ki? Ini bang, saya punya ibu ya kayak ibu tiri, itu bukan saya sendiri ya bang ya. Ya kalau dibilang saya anak terbuang gitu bang. Ibu kandung kayak ibu tiri saya kan, saya bilang gitu bang. Oke, ditahan dulu ceritanya Ki. Ya. Buat teman-teman yang penasaran pengen tahu cerita lengkap dari Aki, tonton terus videonya sampai habis, jangan di skip-skip. Seperti biasa yang mau jadi narasumber seperti Aki, caranya gampang banget. Bisa DM ke Instagram Hendrik Gimanto atau hubungi WhatsApp yang saya cantumin di bawah ini nih. Yang belum subscribe, bantu subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Nah, sebelum videonya kita putar, kita lihat dulu cuplikan yang satu ini nih. Ada doa nggak buat bapak? Buat mata bapak. Allah kasih jalan yang terbaik buat kami. Oke Ki, bisa diceritain dari awal sampai akhir itu Aki di tahun berapa punya pengalaman cerita tentang hidupnya Ki? Ya bang, saya dulu lahir tahun 70 bang. Saya pas lahir dari ibu saya ya ditinggal bang. Saya ditaruh di cicipin sama nenek sama kakek. Sedangkan saya, empok saya, abang saya, yang abang saya 2, empok saya 1 dibawa sama dia. Saya ditinggalin. Saya juga nggak tahu itu kakek saya, nenek saya, kata saya lagi baik itu bang. Ya itu saya kecil, bikin lama bikin besar bang. Itu nenek saya dulu tukang kue mayang bang, kue talam gitu. Kakek saya tukang mandiin orang meninggal sama nikahin orang bang dulu. Saya bikin lama gede, bikin dewasa. Dari saya umur 5 tahun, 7 tahun, sampai 10 tahun bang, saya bahagia di hidup dia. Karena saya anggap itu orang tua saya bang. Pas saya umur 12 tahun, nenek saya meninggal bang. Nah, habis meninggal, ya tinggal kakek saya, ya saya ngurusin kakek saya di situ. Ya saya masih sekolah bang, gitu. Kemudian lagi pas mau sebulan, kakek saya meninggal bang, nyusul sama nenek saya meninggal. Nah tiba-tiba udah meninggal, saya kan nggak tak kemana lagi, saya nggak tahu tuh bang ya. Saya pikir emak saya, mamang saya itu abang-abang saya. Datanglah mamang saya bang, datang ke rumah nenek saya. Di, ya mang, bilang gitu. Itu bukan mak lu yang meninggal, itu bukan bapak lu. Lah kok gitu, saya bilang itu bapak gue sama mak gue li gitu. Emak lu itu empok gue, no namanya empum, dibilang gitu. Ya saya kaget bang, ya itu yang ngurusin saya dari kecil itu ternyata nenek sama kakek saya bang. Saya pikir itu bapak sama ibu saya bang. Saya pindahlah ke rumah ibu saya. Saya tuh dulu bang masih ada nenek saya sama kakek saya, kehidupan saya enak bang, nyaman, tentram gitu bang. Pas tinggal saya sama ibu saya, bapak saya, ya saya jalanin lagi bang kehidupan baru namanya kan. Ya saya juga ini, saya masih sekolah gitu bang. Nah saya tinggal di situ lama 4 tahun. Bapak saya meninggal. Ki, berapa keluarga Ki? 7 bang saya. Aki anak yang keempat bang. Oke, anak keempat. Oke. Jadi nomor 1 laki, nomor 2 laki, ketiga cewek, keempat laki,
ke 5 laki, ke 6 cewek, ke 7 cewek bang. Nah, yang 2 ini kan udah rumah tangga bang. Nah, bapak saya meninggal, jadi nanggung tuh saya semua bang, nanggung. Nah, saya kan berhenti sekolah tuh, akhirnya kan saya nyari-nyari kerjaan. Saya umur 14 tahun bang. 14 tahun, sekitar kelas 2 SMP. Iya, akhirnya saya diajak sama orang di pasar itu bang, lah katanya dia kenek lah, kenek mobil Metro Mini bang. Saya kenekin, saya pulang, saya kasih duit ibu saya, besok saya ngenekin lagi, saya pulang. Kalau saya nggak ngenekin, saya dimarahin sama ibu saya, dibilang, lu kalau nggak ngenekin adik lu makan apa, dibilang gitu. Seperti itu. Jadi Aki tulang punggung keluarga ya. Pulang pun kerja. Tapi yang aneh nih bang, saya kan nyari duit tuh. Tapi kalau dia masak enak bang, kayak daging ayam, yang enak lah, diumpetin bang. Masa sih? Iya. Nah itu bang yang saya anehnya di situ. Jadi saya yang nyari duit, kok kenapa saya lau aja diumpetin gitu bang. Kalau saya nggak narik, saya dimarahin. Nah itu. Nah, ada saya saudara dari kakaknya mak punya anak, itu abang kakak sepupu saya, kan dekat rumah mama saya. Nah siap sore itu bang, saya dipanggil mulu sama dia, Li sini, ya apa kayak gitu, sini lu mau makan nih, ya mau lah kasih makan, nih gua kasih ayam. Terus anak kayak Kaida ngomong, kan Cimpu masak ayam, kagak, orang lawannya cuman tempe tahu doang sama kecap, bilang masak. Nah Kaida ngomong, lu kesian banget nih, anak kandung kayak anak tiri diumpet-umpetin. Ya udah saya diam kan gitu. Nah ini yang jadi kakak sepupu saya baik bang sama saya bang, tapi orang tua saya lah kata kasar, saya kayak anak tiri bang, anak buang gitu. Nah adik saya yang nomor ini bang 5 itu sakit bang, kayak kejang-kejang gitu bang. Nah terus sedang itu kelewat tegang meninggal bang adik saya bang. Nah ya saya tanya ibu saya, mak ini kenapa, lu nggak boleh kecampur bos. Saya bilang ini kan adik saya, bukan adik lu bukan anak gua gitu bang. Cepat ibu saya kayak gitu. Nah jawaban dari ibu saya, umur saya udah cukup umur ya kan. Saya minta mama, mak, saya minta kakak, saya bilang, buat apaan lu kakak? Saya mau bikin KTP, nggak ada kakak. Waduh, saya kan kalau bikin KTP harus punya kakak dong bang. Betul. Kan untuk kelampiran yang jadi RT kan. Iya. Nggak dikasih bang, saya mental bang, langsung saya mental. Saya nggak pulang bang, saya mabok, udah frustasi saya tuh bang. Saya bilang saya punya orang tua kok begini banget gitu bang, kok sampai tega sama saya gitu bang. Ya udah bang, saya hidupin jalan tanpa KTP itu identitas. Lillahi ta'ala aja bang, saya udah. Identitas saya kan takutnya kayak razia bang, takutnya doang bang ya kan gitu. Takut kena razia kan kita bahaya juga bang gitu. Takut kenapa-napa di jalan juga gitu kan. Tapi yang anehnya lagi bang, kakak saya, adik saya kawin bang, dimodalin bang sama orang tua saya. Nah, pas saya kawin nikah, buru-buru bang dimodalin. Agak saya nggak modal sendiri bang. Nah itu saya bang, saya bilang ya Allah, kok saya mendingan tinggal sama nenek sama kakek saya tuh. Saya bilang kayak hidup saya enak, kenapa saya ada ini begini ya Allah, saya bilang gitu. Padahal ibu kandung saya bilang, kok sampai kejem banget, saya bilang sama saya bilang. Nah saya udah bang, udah mulai frustasi lagi tuh bang, bikin gila saya jadi bang. Saya parah minum bang, wah udah parah banget saya udah pikiran saya udah pelantur dah bang. Udah kacau ya. Kacau, karena apa? Saya punya ibu saya kandung, kenapa saya dibuang, kenapa saya kayak orang anak tiri bang, saya bilang gitu. Kakak saya nikah dimodalin, adik saya nikah dimodalin, abang saya nikah dimodalin bang. Sampai dulu abang saya yang nomor 2 itu bang, dia kan dulu ngikut orang bang, bukan sate tuh, namanya Maput dulu bosnya. Abang saya ngikut Maput, abang saya udah bisa sendiri bang, dia modal aja dikasih sama saya kalung 10 gram bang buat buka sate tuh. Saya tahu semua bang, itu buat buka sate bang, dikasih modal sama abang sama ibu saya. Kenapa saya buat kakak aja nggak dikasih, mau bikin KTP bang. Ibu saya kan dulu bang dapat pensiun jadi bapak kan dulu kerja kereta bang.
duit CKA dulu. Sampai sekarang juga ibu saya masih dapat bang pensiun jadi almarhum bapak gitu bang. Nah kemudian hari-hari saya bikin ke dia kan bang, ya saya tuh bang nikah aja saya tanpa ibu saya bang. Saya nikah sendiri bang, demi Allah saya bang. Saya nikah di rumah bini saya bawa teman bang, bukan bawa keluarga saya, malah saya bawa dulu pacar saya ke rumah orang tua saya. Dan aneh izin cinta semua. Nah bini saya ini bang, ya maaf ya, emang orang jalanan ketemu orang jalan gitu. Bini saya cerita, saya tinggal di kolong jembatan gini-gini. Ibu saya bilang, nggak cocok jadi keluarga gua katanya. Dari kata ibunya. Saya ngomong ibu saya, ibu nggak cocok, tapi saya cocok, saya bilang. Saya nekat nikahin dia. Silakan, ibu nggak redoin. Nggak apa-apa bu, ibu nggak redoin, saya bilang. Allah yang redoin saya bilang. Ya pada saya zina, saya bilang. Ini saya nikah. Bu, orang laki nikah tanpa orang tua bisa, kecuali perempuan, saya bilang. Lu diomongin bikin kurang ajar, bukan kurang ajar, ibu yang ngajarin saya kayak gitu, saya bilang. Anak kalau kurang ajar jadi siapa bang? Kan jadi orang tua bang. Kalau orang tua sopan, kita sopan loh bang. Tapi kalau orang tua nggak sopan gimana bang? Kita bukan masalah kita berani sama orang perempuan, enggak. Karena ibu saya tuh, saya dianggap tuh gimana sih? Dibilang anak tiri, anak kandung. Dibilang anak buangan, anak dia sendiri. Makin lama bang, saya punya anak gitu bang. Punya anak, abang saya punya anak, empok saya punya anak, adik saya punya anak. Ini lagi nih bang, dari keluarga saya, anak adik saya, anak kakak saya, anak abang saya, setiap lebaran beliin baju bang. Anak saya nggak pernah beliin baju sama ibu saya, nggak pernah bang. Anak saya pas Aki udah nikah punya anak itu cucunya jadi anak saya bang, nggak pernah beliin baju, tapi jadi empok saya, jadi kakak saya sampai adik saya dibeliin bang baju sama ibu saya. Oke lah, marah sama saya nggak apa-apa, saya anak, kalau dibilang sama saya nih diri saya, gua anak sial lah gitu. Tapi cucunya janganlah bang kayak gitu. Itu kan cucunya dia bang, dari saya, dari kakak saya dibeliin, dari abang saya dibeliin, adik saya dibeliin, masa jadi saya kagak dibeliin bang baju. Itu bang yang saya pikir gini bang, ini kalau dibilang orang tua, setelah katanya orang tua saya apa orang tua orang bang, saya bilang apa saya anak bungut apa anak kamu saya. Emang oke lah saya diasingin dari ibu saya, bapak saya, oke nggak apa-apa. Tapi anak saya janganlah bang, ini kan tinggal ibu saya, bapak saya udah meninggal. Sayanginlah anak saya bang. Setelah katanya saya ajak main ke sono, saya ini emang diasingin lah udah bang, saya bang sama keluarga saya bang diasingin semua gitu. Anak saya lagi dulu tabrakan tuh bang, namanya Iqbal. Keluarga saya nggak ada datang pun satupun. Anak Aki tabrakan. Namanya Iqbal lah, itu tabrakan dia nganterin pokoknya kerja dulu. Nah dia nggak pakai helm, KTP nggak dibawa bang. Nah pas pulang itu bang ditabrakan gitu. Saya mau jalan kerja, itu motor dipakai sama dia sih. Akhirnya saya pinjem motor ke tangga kerja. Nah saya dapat kabar lagi bini saya, ya anak belum pulang. Itu jam 11:30. Wah masa belum pulang, nganterin tetenya jadi pagi belum ya. Ya udah tunggu situ, ntar minta izin dulu ayah sama majikan aja ya. Ya izin tuh bang, tuh. Ini anak saya kata belum pulang gini nih. Kasihlah sama majikan saya gitu bang. Itu saya tuh bang nyari anak saya karena dia nggak bawa identitas bang, KTP kagak, apa kagak. Nah itu saya putar-putar nyari anak saya, nggak dapet bang. Ini orang kayak tilang bumi gitu bang. Dari siang saya cari sampai malam nggak ketemu bang. Saya cari, nanya-nanya, Pak ya maaf saya mau nanya nih Pak. Oh iya silakan masuk. Saya ceritain tuh anak saya, Pak nih anak saya kan lagi nganterin empoknya kerja. Dari pagi sampai sekarang belum pulang Pak. Batang hidungnya kelihatan, motor nggak, batang hidung ini nggak kelihatan gini gitu. Ada kecelakaan nggak Pak di sini? Anaknya usia berapa? Saya kunjungi KTP ini Pak, anak saya di sini nggak ada, cuma ada dia tabrak tunggal dibilang bang. Dia kecelakaan dari jam 9 dibilang, tapi dibawa oleh Polres
ini Bekasi katanya, Oke. bagian Laka gitu. Oh ya, telepon aja, temuin dengan bagian Laka. Udah. Oh ya Pak, makasih ya. Sampai kantor polisi saya tanya, itu ke rumah sakit Bang, bener Bang? Pas bilang tunjukkan dari polisi itu, ini rumah sakit anu dibilang. Ya udah, saya datang ke rumah sakit itu kan. Saya bener, ya bener anak saya itu Bang, Iqbal. Jadi Beneran ada di situ. Ki? betul, Iqbal. Iqbal itu meninggal itu kecelakaannya rumah sakit itu Iqbal kecelakaan itu kagak ada napas ya Bang, koma lah hitungan. Oke. Tapi itu rumah sakit itu belum pakai apa-apaan mau jadi siang itu Bang. Karena apa? Dia nggak bawa identitas Bang. Nah saya datang, udah saya biar keluarga saya Bang. Saya minta tolong sama abang saya itu si Haji. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Nah, Ji, gue minta tolong Ji. Minta tolong apa lu? Anak gue kecelakaan. Ah, gue juga lagi susah dibilang gitu sama abang saya. Itu abang Aki ngomong seperti Abang kandung sini tuh Bang, satu bapak satu rumah Bang. Akhirnya saya bilang, lu pelit banget sih, gue bilang, gue minta tolong anak gue lagi ini, gue minta tolong ngurusin, berapapun gue bayar, ntar gue ngutang sama lu, gue gak ada duit kali. Udah, saya terus ada Bang, udah, terus ada itu saya Bang, akhirnya saya biar teman saya diurusin lah sama dia. Tapi rumah sakit itu kan Bang nggak komplit, katanya disuruh oper di rumah sakit Bekasi umum, di bawah rumah sakit umum, diperiksa di UGD udah, katanya disuruh masuk Bang high care Bang. High care kan tahun ini Bang, saat semalam aja dari dokter lain, dari kamarnya beda Bang. Kalau high care Bang, sehari semalam aja katanya kena 1,5 juta. Satu hari satu malam 1,5 juta Bang. Iqbal itu kena perawatan itu. Nah, saya mikir Bang, dari mana lagi? Saya bilang ya Allah, saya datengin abang saya Bang. Saya ke Jakarta Bang. Saya mau ketemu sama Haji, saya bilang. Udah. Saya datang ke rumahnya, ya kan. Katanya nggak ada Haji, kata anaknya. Nanya, Papa ada? Papa nggak ada, Mang. Kemana Papa? Di rumah sono kali, di Bekasi. Saya balik lagi Bang, Jakarta ke Bekasi Bang. Mau ketemu Haji itu saya. Di Bekasi itu saya ketemu lah tuh rumahnya. Dia emang ada mau bininya Bang. Saya ngomong, Assalamualaikum. Nah, masuk ya. Berapa nih? Gue minta tolong Ji, yang tadi gue ngomong kemarin, gue ngepel ini. Gue minjem duit, gue bilang nih gak punya duit. Langsung saya tuh Bang, dari kalem sampai ngomong kasar dikit. Saya bilang, lu pelit banget sih, gue bilang. Saya ngomong jadi sopan, jadi enggak. Lu pelit banget sih, gue bilang. Lu orang kaya, gue bilang. Gue adik kandung, gue bilang, gue pinjam duit. Orang aja minjem, lu kasih. Gue minjem, kagak dikasih. Ntar gue cicil, gue bilang. Padahal Aki adik kandung. Adik kandung. Dia ngomong begini. Lu jari dulu dibilangin sama emak. Lu jangan nikah sama dia, susah selamanya, dibilang. Orang gak begitu, Ji. Saya bilang. Itu gak boleh kayak gitu, Ji. Lu sama emak, boleh lu giniin gue. Tapi anak gue janganlah, gue bilang. Jadi sasaran, gue bilang. Gue dari kecil aja gak pernah diurusin dari mak lu sama bapak lu. Lu enak dulu. Gue ditinggalin lahir bayi merah sama nenek gue. Gue ditinggal di situ. Lu mau tahu Ji, gue makan aja kagak makan, gue bilang. Gue nyari duit malah. Nih kenapa? Gue tolongin Mama Amat dulu masih sekolah buat ongkos. Mama untuk ini kerja ongkos. Gue nyari duit, gue bilang. Itu Aki berdebat sama abang nomor 2. Oke. Saya bilang, lu pelit banget sih, gue bilang. Lu boleh lah pusing gue bilang. Tapi gue minta tolong nih, anak gue di rumah sakit koma, mau masuk ruang ICAR, gue harus punya duit, gue bilang. Lu ngomong sama mak katanya, kalau mak ngasih gue kasih pinjam. Lah kok begitu, duit lu, gue bilang. Kenapa ngomong emak, gue bilang. Enggak, gue putusin dari mak, kalau mak bilang ngasih gue kasih. Ya Allah, gue bilang. Ya, akhirnya saya datang tuh Bang, ke ibu saya ke Citayam Bang. Aki suruh ngomong sama Mani. Saya udah kayak orang gila tuh Bang. Enggak apapun saya enggak ini. Saya datang ke ibu saya. Apa sih? Mak, minta tolong gitu. Tolong apaan gitu. Anak kali bacakan Mak. Lagi itu rumah sakit Bekasi, dipindah rumah sakit umum Mak. Tapi dia masuk ruang ICAR Mak, harus ada uang DP. Saya bilang, berapa sih? Wah, nggak punya duit Mak. Ini saya bilang, berapa DP-nya?
sekitar 10 juta bang. Wah mak punya duit bang tuh bang, masa 10 juta mah apa ya, itu merem ada bang, dia Semuanya ada 10 juta. Saya bilang iya mak, kalau nggak ada duit saya pinjemin sama Aji deh, sama bang lo Haji Mansur. Iya saya pinjam, cuma tadi saya ke rumah Haji Mansur bilangnya emak tuh emak ngasih, baru Haji Mansur sih atas izin emak dulu ya, baru Aki dikasih pinjam gitu ya. kata emak saya, itu kan duit Haji, itu kan duit abang lu, bukan duit emak. Abang lu mau ngasih ngasih aja gini. Kayak meledak langsung ibu saya bang. Saya bilang, emak begitu, abang juga sama. Saya bilang, saya tanya mama, saya lahir dari mana? Rahim emak apa rahim orang? Saya bilang, rahim siapa saya lahir? Saya bilang, Ini di situ Aki marah ya. meledak saya bang langsung. Saya meledak. Saya ke rumah abang disuruh nanya mama. Pas ke rumah emak bilangnya yang punya Haji Mansur, saya mau tanya, ini saya lahir dari rahim emak apa rahim orang? Saya bilang sih, saya bilang, mak, ini saya anak haram apa anak sasi? Saya bilang, kok saya siapa sia-siain? Saya bilang, abang saya Haji Mansur, Salim, mama, itu 3 emak bawa jadi pertama saya dari bayi. Kok saya dibuang? Ini saya lahir dari mana? Dari emak apa anak haram sih? Saya bilang, oh sampai bencinya keluarga ini sama saya bilang. Oke lah, semua benci saya, tapi anak saya janganlah. Saya bilang, emak dari kecil aja nggak pernah ngasih baju. Saya bilang, semua dibeli sama emak, cuma anak Haji doang nggak dikasih baju. Cuma harus ada. Kenapa? Udahlah, jarin nasib saya begini. Ini lagi taruhannya sama anak saya pinjam kok begitu. Saya bilang, tega banget. Saya bilang, mak. Oke, lanjut. Udah dari situ bang, saya ke ibu saya. Oke, mak kesono, ayo mak sama lu. Oke mak, gua kesono sama lu. Gua bilang, udah tuh saya ngomong kasar tuh ibu saya. Oke, gua kesono sama lu, ayo rumah Haji. Udah, datanglah saya berdua ke rumah Mansur ke Bekasi berdua. Saya tuh bang buat balik kayak orang gini bang gitu. Sampai ke rumah Haji Mansur, datang lagi ngomong saya berdua, emak saya sama abang saya. Saya tanya, nih udah bawa emak? Saya bilang, nah tuh Ali gimana? Lu mau minjem 10 juta ini? Sur, itu kan duit lu. Kenapa? Kan khususnya dari emak. Saya diam dulu tuh ya. Oh iya. Saya tuh bang, dia ngomong lagi berdua, saya diamin dulu itu. Udah selesai, saya keluar tuh bang, sengaja saya keluar. Saya ambil golok bang. Saya mau abang saya kabur. Lu pada mainin gua babi lu gitu. Aki saking kesel marah. Kesel bang, saya kalau dia nggak kabur kena bang, acok bener bang. Udah hilap, saya udah gelap kata anak saya bang. Kalau mau ngasih enggak lu begini dua-duanya anjing lu, gue bilang kan. Saya enggak gitu mak, abang saya uber, mak saya enggak. Mak saya jadi ali jangan lu, gua abang gua enggak takut sama lu, gue bilang gitu. Udah kasar tuh bang, saya udah kasar semua, udah kata-kata lu tuh saya kasar apa? Anak bang, kita lagi di rumah sakit geletak begitu bang, kagak ada. Ya gimana sih bang, saya uber abang saya bang. Tapi kabur ketangkap pada ngomongin ini, akhirnya saya tangkap lu sama tangga-tangganya. Udah ada Ali, sabar ya. Saya bilang, bapak jangan ikut campur. Saya bilang, bapak nggak tahu. Iya, bapak emang nggak tahu, cuma udahlah, ini jangan bawa kolok. Salah abang, biarin abang gue masuk penjara, ikhlas, gue bilang gitu. Saya bang gitu. Jadi saya kenapa kok sampai teganya ibu saya, keluarga saya, abang saya, kakak saya, adik saya, tega bang sama saya bang. Ini yang saya mau tanyakan. Tadi kan Aki sempat marah ngeluarin golok sama abangnya Aki ya. Di situ dia tuh posisi ibunya Aki kan ada di situ. Gimana perasaan tuh ibunya Aki setelah Aki mengeluarkan golok? Ya dia cuma lihat uang, jangan gitu doang. Tapi di situ Aki nggak nginin orang tua. Enggak, saya uber cuma ibu, ini abang saya yang saya bilang, ibu saya nggak apa-apain bang, cuma saya uber abang saya, tapi saya juga dendam juga bisa, tapi dendamnya enggak dengan kayak gitu. Lah katanya kasarnya, ya Allah, saya punya orang tua kayak gini gitu. Nah, terus saya bang, udah di sama tetangganya dia duituin, saya diseret, ini gitu, didatengin RT datang, kasih minum saya,
ya Ali santai dulu, jangan ini ya Pak. Udah dipanggil lagi Mansur, ada RT tuh, ada RW akhirnya kan, ada RT RW datang ke situ ke rumah abang saya, ditengahin saya semua gitu. Ditanya Haji Mansur, Sur, itu kenapa bisa begini ya lu? Kan ada malu juga kayak gini. Dibilang, ya Bapak ngomong campur sama Mansur, tapi kan Bapak di sini hak karena Bapak RT, dan jangan ada lingkungan di sini, jangan ada kayak gini kan, bila kata kasar. Oh ya, ditala Mansur kayak gitu, adik saya minjem duit, saya punya duit, alasan dia yang punya duit kayak gini. Disuruh ke emak saya begitu. Emak saya balik lagi gitu. Ya dibilang sama RT, ya lu juga salah Sur. Sekarang gini aja Sur, adik lu kan lah katanya orang susah Sur, itu kan adik kandung kan? Iya, adik kandung apa adik ini? Adik kandung Pak, benar. Lu kan sih segitu aja ada. Itu dibilang sama RT nih. Ya tapi kan saya putusan dari ibu saya gitu. Udah, terus RT ngomong, ya gimana Bu, ini itu sih. Nah di situ saya bilang, maaf ya dapat dari maaf. Udah, yang diterusin udah, yang diterusin lagi. Ya udah. Saat ini, detik ini, saat ini, bagi saya, ibu saya meninggal, abang saya meninggal, saya nggak punya keluarga. Putus hubungan, saya bilang semua. Jangan gitu, Dali. Udah nggak apa-apa. Saya anggap ibu saya, abang saya nggak ada pada meninggal, saya bilang. Udah, makasih supaya RT udah ngenangin saya. Saya udah tahu sikap keluarga saya, ibu saya, abang saya. Saya bilang gitu. Saya pulang dah. Pulang tuh, saya dengan ini, Bang. Nah, terus keadaan anaknya Aki? Masih rumah sakit, maksud saya pulang itu saya ke rumah sakit Bang. Okay. Jadi saya ke rumah sakit, saya ngomongin saya, nih maaf, saya sampai sedih tuh Bang. Maaf nih, kenapa ya? Kayaknya Iqbal nggak bisa selamat. Kenapa? Ayah nggak dapat duit pinjaman, sabar ya, dibilang. Terus bini saya ngomong, ini ayah dari mana? Dibilang saya ke rumah ibu, sama ke rumah Haji Mansur. Ayah udah baik-baik gitu. Terus mana ya? Ya baru-baru duit gede 10 juta 500 perak aja nggak dikasih sih bilang. Ya Allah ya, keluarga lu gitu banget ya. Terus anak saya datang tuh yang pertama cewek, anak saya nangis gitu. Ya udah ya sabar ya gitu, mudah-mudahan ada jalan ya Iqbal. Ya ya teh belum jalan ya teh. Ya udah, pas itu besok paginya malam saya ngomong bini saya, besok pagi saya ke pasar minggu Bang. Dari pasar minggu itu saya ngomong sama Amran, yayasan tuh Bang, ada apa Pandut? Enggak, saya mau minta tolong nih. Minta tolong apa Pandut gitu? Saya minta tolong, anak saya kecelakaan Bang Amran. Yang siapa? Yang Iqbal, Muhammad Iqbal. Iya. Iya. Tabrakan di mana Pak? Pandut? Di Bekasi Bang. Waduh, Bekasi lagi. Itu paling bukan saya yang mau nolong ya. Itu Jakarta ini beda, bukan Jakarta itu. Jawa Barat kali. Nah, Betul. Ya Bang Abang minta tolong lah. Itu saya bilang, bisa Pali. Cuma Pali mau gak? Ini anak Pali, saya tarik ke Jakarta. Setelah Pak Amran dah, saya bilang. Setelah Pak Amran gimana? Saya bilang dah. Saya udah putus asa Bang. Saya bilang. Benar. Tapi ini kan datanya ada. Muhammad Iqbal sama Muhammad Aldi sama yang anak pertama tuh siapa tuh? Pandut. Ulandari. Oh ya, Ulandari kan masuk ke pimpinan saya. Udah Jadi anaknya Aki ada berapa? Apanya? Aki punya anak berapa? 3. 3. Setelah kata kasarnya dia masuk udah anak binaan semua di situ gitu. Nah itu ya untung saya punya teman dia Bang, alhamdulillah. Udah Pak Pandut, yuk kita urus surat dulu, kita ke Mensos, ke Desos. Oke Bang, saya ke Mensos, ke Desos tuh Bang, ngurus surat Muhammad Iqbal. Soalnya kan dia ada datanya di situ anak binaan. Masuklah tembus di situ. Udah paling yuk kita tarik ke rumah sakit Bekasi Umum. Bekasi Umum tuh. Tapi kan buat Bekasi Umum harus bayar dulu dong Bang. Karena kenapa? Di situ kan saya bukan ini umum pertama, karena surat belum ada, udah berapa hari, 3 hari di situ. Berarti kita bayar kan? Di situ juga Amran juga bilang, itu berapa hari Pak? 3 hari Bang. Waduh, gimana caranya? Sekarang gini Bang, ini udah 3 hari kan,
pasti kan masuk ke umum dong. Iya, saya minta tolong bang. Minta tolong apa? Abang ke Mensos. Yang di sini nih bang. Di Bekasi. Jadi kan Jawa Barat beda lagi. Kalau dia ngurus salah, kan nggak boleh. Kalau dia kan Jakarta ngurus ini nggak boleh bang. Nah, diajarin tuh cara-caranya bang sama dia. Udah. Dapatlah tuh surat bang. Kasir nggak terima bang. Kenapa? Udah telat. Harusnya dia 1 kali 24 jam harus udah surat itu. Kalau 1 kali 2 jam udah ini, udah nggak bisa bang katanya. Ambil ngomong lagi, kasih mau airnya di transfer lah jadi pemerintah Bekasi, ditarik sama Ambran, kan bawa Ambran bawa ambulan. Nah itu dimasukin tuh Iqbal di Pamawati bang, Dibawa pakai mobil ambulan Ambran yayasan bang, dibawalah ke Pamawati itu bang. Jadi Pamawati itu ya kan, alhamdulillah bang, bisa disembuhin nih Ki. diurusin sama Ambran itu sebulan bang itu. Oke, benar ceritanya Ki. Aduh, kayak terharu banget Ki. Iya bang. Ceritanya gimana ya Ki? Perasaan gitu ya Ki. Iya bang. Oke Ki, Aki ada pesan-pesan gak nih Ki buat temen yang udah nonton, apa buat keluarga Aki, buat orang tua Aki, meskipun orang tua kita seperti itu, tapi kan dia orang perempuan yang udah melahirkan kita Ki. Gimana orang tua pasti tetap sayang sama anaknya meskipun anaknya seperti ini, tetap dia orang tua kita Ki. Kita hargai sebagai orang tua kandung kita sendiri Ki. Ya kalau yang penonton yang saya nonton sekarang, ya kalau sebagai orang tua sayangilah anak. Kalau anak kandung disayangi dan juga cucu jangan ilangin. Jangan kayak saya, orang tua kayak orang tua tiri. Kalau situ berasa itu anak situ, belalah anak situ. Jangan kayak saya nggak dibela sama orang tua saya. Itu aja Pak. Cukup terharu juga ya Ki ya, ceritanya Ki. Mungkin saya akhir aja ceritanya sampai sini ya Ki. Mudah-mudahan Aki dan keluarga semoga diberi kesehatan ya Ki. Amin. Dan Aki bisa menyatu lagi dengan keluarganya. Amin. Baik ya Ki sama orang tuanya Aki ya kan. Biar gimana pun dia tetap orang tua kan. Iya betul bang. Namanya orang tua di mana pun orang tua, salahnya kita tetap anak ya, kita harus gimana ya berbakti sama orang tua lagi. Seperti itu ya Ki. Oke, buat teman-teman, kalau ada kata-kata yang salah dari saya dan Aki, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Hendrik Gimanto dan Aki mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.